Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada 2 orang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipimpin doa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita bisa lebih berkah ya, ilmunya lebih bermanfaat. Oke, Mbak Jihan, Ketua kelas, silakan dipimpin doa ya Mbak Jihan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Ya, dilanjutkan dengan yel-yel semangat kita supaya lebih semangat dalam pembelajaran ya. Mbak Jihan, silakan dipimpin untuk yel-yelnya. Adakah Indonesia di dadamu? Ada. Adakah Citra Medika di hatimu? Ada. Mana dia? Ada. Ini dia. Mana dia? Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi. Kira-kira kita mau belajar apa untuk hari ini? Ada yang masih ingat? Kita bahas tentang nama tulang dalam bahasa ilmiah. Ya, betul sekali ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem otot dan tulang. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menentukan, merinci, membandingkan anatomi fisiologi tulang dan otot dengan benar dan tepat. Tadi kalian Ibu sudah minta untuk menjelaskan atau untuk memaparkan terkait dengan nama-nama tulang ya. Kemudian selain itu juga siswa mampu memilih pemeriksaan anatomi fisiologi sistem otot dan tulang dengan tepat dan menunjukkan langkah pemeriksaan anatomi dan otot melalui gerakan dengan tepat, seperti itu. Nah, modelnya yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran kita kali ini adalah problem based learning. Ada problem based learning, kemudian metodenya dengan diskusi, observasi, demonstrasi, dan ya. Kemudian untuk hari ini, nah, kira-kira dengan gambar ini, kalian apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Otot, Bu. Ya, apa, Dok? Otot. Oh ya, apalagi? Ya, apa, Dok? Gambar tulang. Orang sedang berdiri, Bu. Apa, Dok? Oh iya, Orang ini sedang berdiri ya. Ya, tadi sudah benar semua. Ada yang bilang ini otot. Kemudian ada yang bilang sedang pegang bola, ada yang bilang sedang berdiri. Nah, ini banyak sekali. Nanti dengan gambar ini, Ibu akan minta kalian dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian nanti diskusikan. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu kirim ya di WhatsApp kalian. Kelompok 1 membahas anatomi fisiologi sistem tulang. Kemudian untuk yang kelompok 2 membahas tentang karakteristik anatomi fisiologi otot, dan kelompok 3 nanti membahas tentang gerakan dari tulang dan otot ya. Jadi nanti silakan kalian dibagi menjadi 3 kelompok bebas. Untuk breakout room-nya silakan gabung ya. Ibu sudah akan Ibu chat di kolom chat. Silakan masing-masing anak kelompok 1, 2, 3 bisa gabung di breakout room. Oke, kelompok 1 sudah masuk ya. Laila, Anggita, Nurul. Ya, kelompok 2 juga sudah gabung. Ya. Ibu unmute dulu ya supaya suaranya tidak masuk di kelompok lain. Kelompok 3 sudah gabung. Baik, kelompok 1 nanti rencana yang mau presentasi siapa? Yang mau share screen? Saya, Bu. Untuk pembuatan LKPD ini nanti waktunya 15 menit ya, Nak. Ibu harapkan 15 menit nanti cukup supaya untuk estimasi 5 menitnya bisa untuk persiapan saja. Ya, oke, Okta, sudah benar itu pemeriksaan otot ya? Oke, sudah nampak ya. Ya, oke, kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung kembali ke main room ya. Kembali ke meet yang utama tadi.
bisa live breakout room-nya. Jangan live meeting loh ya, live breakout room aja. Kita kembali ke main room. Baik, Bu. Baik, kelompok 2 sudah selesai untuk PPT-nya. Iren, sudah selesai Iren? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Jihan, Laila, Anggita. Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita kembali ke main room. Kita presentasikan untuk hasil diskusi kalian pada siang hari ini ya. Kelompok 1 sudah siap? Presentasi dulu. Oke, sudah nampak ya? Silakan kelompok 1. Ibu moderatori ya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Bu. Tulang adalah organ vital yang berfungsi untuk alat gerak pasif, proteksi alat-alat di dalam tubuh, pembentuk tubuh, metabolisme kalsium. Jenis tulang ada apa aja sih? Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang rawan, dan tulang keras. Nah, setelah ini saya akan dibantu teman saya yaitu Anggita untuk menjelaskan secara singkat satu persatu jenis tulang. Silahkan Anggita. Ya, tulang panjang, tulang yang berbentuk panjang biasanya disebut tulang pipa. 2. Tulang pendek, tulang yang berbentuk pendek. 3. Tulang pipih, tulang yang berbentuk pipih. Tulang rawan, Terakhir, ada tulang keras, tulang kuat yang berfungsi menyusun sistem rangka. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan terkait dengan karakteristik anatomi tulang ya. Ya, silakan untuk diskusi hari ini. Setiap kelompok akan Ibu buka pertanyaan. 1 pertanyaan saja ya. Ya, 1 pertanyaan saja. Silakan kepada kelompok lain bisa menanggapi terkait dengan presentasi kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Putri ya. Silakan Putri. Mengapa tulang rawan bisa lentur? Baik, Ibu ulangi ya. Mengapa tulang rawan bisa lentur? Ya, silakan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk langsung menanggapi ya. Karena mengandung sedikit kapur dan banyak kolagen. Oh ya, silakan Sudah, Bu. Jihan mau menambahkan. Ya, Bu. Selain itu, tulang rawan jenis selnya adalah kondrosit. Oke, ada tambahan ya Mbak Putri? Lebih jelas ya mungkin ya? Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasi yang sudah ditampilkan dan diskusi yang sangat aktif. Semoga nanti bisa lebih bermanfaat ilmunya ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Definisi otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif yang tugas utamanya adalah berkontraksi untuk berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian yang baik yang disadari maupun yang tidak. Ini jenis otot. Otot jantung, otot polos, otot rangka. Karakteristik otot. Ciri-ciri bentuk sel, inti sel, aktivitas otot, dan kontraksi. Baik. Untuk kelompok 2, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan Ibu buka 1 pertanyaan ya. Saya, Bu. Oke, Asti. Silakan Asti. Mau tanya apa? Bagaimanakah maksud otot bekerja secara sadar dan juga tidak sadar? Oke, itu saja Asti. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan dari Mbak Asti ya. Ada pertanyaan dari Mbak Asti. Bagaimana karakteristik atau perbedaan otot sadar dan tidak sadar? Oke, silakan kelompok 2 bisa langsung menanggapi ya. bekerja secara sadar artinya diperintah oleh otak. Kalau tidak sadar, tidak diperintahkan oleh otak. Bu, saya izin Jelas menambahkan sekali, jawaban. Oh ya, Mbak Iren silakan ditambahkan.
Contohnya tangan kita mencubit teman. Karena pada tangan tersusun otot lurik, maka mencubit tangan teman itu merupakan gerakan yang disadari atau diperintah oleh otak. Beda dengan jantung. Tidak mungkin kita minta pada jantung untuk berhenti berdetak. Itu dia berarti berhenti karena jantung tersusun oleh otak tidak sadar. Mbak Asti sudah lebih jelas ya untuk jawaban dari kelompok 2? Ya, jelas sekali. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompok 3 ya. Silakan kepada kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Pemeriksaan analisis otot dan tulang dengan gerakan. Mekanisme gerakan otot dan tulang, flexor atau bengkok, extensor meluruskan, supinasi mengadah, pronasi tertelungkup, depressor menurunkan, levator menaikkan, amivartosis, synartosis, dan diartosis. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Untuk pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3, silakan Ibu buka satu pertanyaan ya. Saya, Bu. Ya, Maulina, silakan Maulina. Bagaimana contoh gerak otot? Dijelaskan. Yang pertama ada flexor atau bengkok. Sebaliknya dari flexor adalah extensor atau meluruskan. Untuk yang kedua ada supinasi atau mengadah. Kebalikannya dari supinasi adalah pronasi atau tertelungkup. Dan yang ketiga ada depressor atau menurunkan, dan kebalikannya yaitu levator atau menaikkan. Ya, begitulah contohnya. Ya, oke. Ya, mungkin sebenarnya tadi Asti memperagakan ya, tapi kameranya mungkin agak susah sinyal, jadi tidak begitu nampak putus-putus ya. Oke, Maulina sudah jelas, Dok? Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah presentasi pada siang hari ini ya. Semuanya sangat aktif dan juga bisa mempresentasikan dengan hasil yang sangat baik. Waktu yang singkat tapi semuanya bisa mempresentasikan dengan cepat ya. Oke, jadi untuk kesimpulan kita pada siang hari ini, kita sudah membahas apa saja? Mengenai Halo? rangka dan otot. Ya. Oke, karakteristik rangka dan otot ya. Ya, kita sudah selesai ini ya, kita sudah sampai pukul 15. Jangan lupa nanti kita ada post test di aplikasi Kahoot. Nanti PIN-nya akan Ibu share di WA ya. PIN-nya akan Ibu share di WA. Kemudian silakan dikerjakan. Nanti untuk deadline terakhir pengerjaannya adalah pukul 16 atau pukul 4 ya. Nanti ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ya, kita ya belum ada. Kita cukupkan sekian dulu untuk pembelajaran kita siang hari ini. Semoga kalian selalu bersemangat, selalu sehat, dan juga dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya. Ya, Mbak Jihan, sebelum kita tutup, silakan Mbak Jihan dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Jihan. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Nak. Untuk kegiatan kita hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat ya. Salam buat keluarga, semoga semuanya selalu sehat ya. So many pieces all back together now. What's your vision?